Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu hadir membimbing kita semua, menuntun langkah kita untuk selalu menuju kebaikan, dan tidak pernah Allah tuntun langkah kita kepada kemaksiatan kecuali kita sendiri yang menuntun langkah kita kepada jalannya setan. Salat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan satu serial pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan kajian sirah figur para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh-tokoh terbaik pada generasi emas yang pernah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khususnya pada pagi hari ini kita akan bahas seorang sahabat yang kisahnya juga daripada sebagian kisah-kisah yang memilukan, yang menjadi banyak pelajaran bagi kita semua. Di antaranya pelajarannya adalah sekiranya kita punya masa lalu yang kelam dan ingin bertobat menjadi baik, maka lihatlah daripada sebagian kisah-kisah sahabat ini. Sahabat ini yang bernama Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb atau dikenal dengan Abu Dasmah, seorang yang berasal dari negara Habsyah, atau disebut dengan Ethiopia. Wahsy bin Harb ini adalah seorang yang ketika dia bersama kaum musyrikin di Mekah dan menjadi orang yang dirental oleh seorang sahabiah yang akhirnya menjadi sahabiah, yang tepatnya ketika masih musyriknya dikenal dengan Hindun, atau dia Wahsy ini pernah juga membuat satu kontrak dengan majikannya, karena Wahsy ini pada asalnya dia adalah seorang budak daripada majikannya yang bernama Zubair bin Mut'im. Maka dia membuat kontrak dengan Zubair bin Mut'im agar membunuh satu orang daripada yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di medan peperangan. Maka itu dikenal dan terbukti, tercatat oleh sejarah bahwasannya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, terbunuh dengan tombaknya Wahsy bin Harb. Dan uniknya kisah ini diceritakan oleh penulis kita, yaitu Abdurrahman Ra'fat Al-Bashar, memberikan kesempatan langsung kepada Wahsy untuk bercerita, karena cerita ini langsung diceritakan di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masuk ke dalam Islam. Pada tahun ke-8 Hijriah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan Allah untuk membuka kota Mekah. Artinya saat itu kota Mekah sudah terbuka bagi kaum muslimin, dan saat itu yadkhuluna fi afwaja, yadkhuluna fi dinihi afwaja, dan
Dan banyak orang-orang saat itu berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Termasuk bagi mereka-mereka yang mungkin terpaksa masuk ke dalam Islam, tapi Allah tuntun dengan hidayahnya sehingga keterpaksaan itu hilang. Maka saat itu, itulah yang dinamakan ihdinas siratal mustaqim. Awalnya merasa terpaksa, tapi setelahnya ikhlas dan ridha karena Allah. Setelah tahu bahwa ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang benar tentunya. Maka Wahsy bin Harb setelah ikut peperangan di medan Uhud kemudian berlanjut, dan dia tidak pernah punya urusan dengan kaum muslimin kecuali hanya satu, yaitu menargetkan akan kematian daripada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu saja. Sebelumnya di medan Badar dia tidak pernah, tidak ikut perang. Setelah perang Uhud pun tidak. Dan dia hidup hanya sebagai budak di kota Mekah. Majikannya Zubair bin Mut'im. Maka pada tahun ke-8 Hijriah tersebut, ketika Nabi SAW sudah membuka kota Mekah, dan Wahsy bin Harb akhirnya karena ketakutan dengan yang dikhawatirkan sikap Nabi SAW untuk menuntut balas karena pamannya terbunuh dari tombak Wahsy bin Harb, akhirnya dia lari meninggalkan kota Mekah sampai di kota Madinah. Dan sampai di kota Madinah, dia berkata kepada dirinya, alangkah baiknya saya lari ke kota Yaman, karena Yaman yang paling dekat saat itu. Kalau ke negara Syam akan lebih jauh. Dan saat itu Wahsy bin Harb akhirnya ketika ingin pergi ke kota Madinah dengan rasa gundah gulana, suatu ketika Allah menakdirkan seorang sahabat yang saat itu kita melihat banyak kaum musyrikin termasuk Abu Sufyan sudah masuk Islam, ya, rajanya sendiri sudah masuk Islam. Wahsy bin Harb ketika sampai di awal hijrahnya itu ke kota Taif, karena pada awalnya di kota Mekah setelah melihat banyak orang-orang masuk ke dalam Islam, bahkan non-Arab pun datang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Akhirnya dia lari ke kota Taif. Kota Taif yang kita kenal kota dataran tinggi, kota yang subur tanahnya, tapi juga punya sejarah yang pernah menyakiti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diusir, kemudian dilempar. Maka banyak hal yang terjadi di Taif itu, tapi karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kota tersebut diberkahi sampai sekarang. Kalau kita ke Saudi, lihat penghasil buah-buahan, penghasil sayuran, perginya ke Taif. Taif itu istilahnya tempat kita puncak. Ketika di Taif, Wahsy bin Harb ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan seorang sahabatnya. Kemudian sahabat ini mengatakan kepada Wahsy, "Kenapa engkau Wahsy? Seakan-akan engkau merasa khawatir yang luar biasa, padahal tidak ada yang mengancam engkau." Maka kata Wahsy, "Aku takut bahwa Muhammad akan mencariku dan membunuhku, karena engkau tahu bahwa pamannya terbunuh oleh aku sendiri." Maka saat itu sahabat ini mengatakan, "Kau mau tidak dibunuh oleh Muhammad? Datang langsung ke depan Muhammad, minta maaf dan masuk ke dalam agamanya. Karena agamanya adalah agama yang baik. Setiap siapa saja yang masuk ke dalam agamanya, maka kesalahannya terhapuskan." Sepanjang sejarah tidak ada agama seperti agama Islam yang membolehkan dan menoleransikan ketika ada seseorang yang pergi minta maaf, dan apalagi pernah membunuh daripada keluarga musuh, dimaafkan, tidak pernah. Pasti ada hukum, ada konstitusi yang berlaku, ada konsekuensi yang berlaku, yaitu apa? Hukum pancung bunuh, artinya nyawa dengan nyawa. Tapi Islam, agama yang rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya siapa saja yang masuk dalam Islam, maka masa kelamnya itu seakan-akan terhapus. Saat itu Wahsy datang ke kota Madinah dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Ketika pertemuan itu dicatat oleh para sejarawan, pertemuannya di dalam kota, di dalam Masjid Nabawi. Wahsy merasa sedikit lega dan sedikit tenang. Kenapa? Karena di dalam masjid pastinya suasana lebih tenang, dan suasana hati Nabi pun yang diharapkan oleh Wahsy tenang. Kita tahu bagaimana Nabi SAW hatinya redup ketika melihat pamannya terbunuh di medan perang Uhud, dan wafatnya Sayyidina Hamzah itu sangat mengenaskan. Sudah tertombak, kemudian dimutilasi, matanya dicongkel, kupingnya dipotong, kemudian hidungnya dipotong oleh Hindun, dimutilasi. Maka saat itu Wahsy bin Harb datang ke depan baginda Nabi SAW. Maka di saat kedatangan itu Rasul SAW dengan fokus melihat Wahsy bin Harb. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Engkau Wahsy? Iya ya Rasulullah, benar. Belum melanjutkan perkataan apa-apa, Wahsy langsung mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku masuk ke dalam agamamu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut kusembah karena Allah, dan aku mengakui bahwa engkau Muhammad utusannya. Saat itu Nabi SAW merasa senang. Ada seseorang yang datang, terus kemudian yang tidak disangka-sangka datang masuk ke dalam agamanya. Dan kebetulan Wahsy pula yang datang. Maka saat itu apa yang dikatakan Nabi SAW? Kalau begitu duduk sini Wahsy. Uqud wa qassis an qatlika bi ammi Hamzah ibn Abdul Muttalib, kama qala Rasulullah SAW. Duduk wahai Wahsy, ceritakan secara komplit, secara lengkap bagaimana engkau membunuh pamanku, kata Rasulullah SAW. Maka saat itu diceritakan oleh Wahsy bin Harb, ketika aku di medan Badar dan aku diutus oleh majikanku, karena tidak lain aku tidak punya urusan dengan kaum muslimin yang lainnya. Aku hanya ingin kebebasan terhadapku karena dia seorang budak. Maka dia membuat kontrak dengan majikannya, karena saat itu majikannya Zubair bin Mut'im punya paman namanya Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi juga terbunuh dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Artinya karena asas balas dendam. Maka saat itu Zubair majikannya itu memanggil si Wahsy, wahai Wahsy, kalau engkau ingin membebaskan dirimu, maka saat ini perkenankan. Kata Wahsy, bagaimana aku membebaskan diriku sedangkan aku nggak punya harta? Maka saat itu Zubair mengatakan, wahai Wahsy, ada satu cara engkau kalau mau bebas. Apa itu? Di medan perang Uhud nanti, yang dimana kami mendengar dari Abu Sufyan bahwa kita akan menyerang kembali kaum muslimin, kau kutugaskan untuk menargetkan satu orang saja, Hamzah bin Abdul Muttalib yang pernah membunuh pamanku Tu'aimah bin Ali. Saat itu kenapa enggak, kata Wahsy. Oke. Wahsy ini dicatat di dalam sejarah bahwasannya dia adalah seorang penembak jitu. Penembak jitu. Bukan sniper lagi, penembak jitu. Apa? Dengan tombaknya yang begitu luar biasa, karena sukunya dari suku Ethiopia, dari orang-orang Afrika. Orang Afrika artinya kalau menombak itu memang skillnya luar biasa. Bahkan dikatakan Wahsy ini kalau menombak dan dia tidak pernah meleset sekalipun. Bahkan sampai kalau ada bolongan kecil yang itu pas-pasan dengan ukuran tombaknya dan itu digulingkan, artinya berputar, kalau dia nombak tidak pernah meleset dan masuk ke dalam lubangnya. Saking akurasinya luar biasa. Ini apa kata para sejarawan terkait dengan Wahsy bin Harb. Ahli penombak, maka itulah yang dimanfaatkan oleh Zubair bin Mut'im. Maka saat itu Wahsy menyepakati antara kontrak dengan Zubair bin Mut'im. Kata Wahsy, bagaimana seandainya ini engkau berbohong kepadaku dan tidak ada orang ketiga yang mendengar perkataan kita? Maka kata Zubair bin Mut'im,
oke, besok engkau pergi dan kita di tengah-tengah pasar umumkan bahwa semua orang Quraisy harus mendengar kalau seandainya engkau nanti berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dan engkau terbebas. Maka saat itu terjadi kontrak yang luar biasa. Dan setelah itu diceritakan langsung oleh Wahsy bahwa beliau ketemu dengan seorang wanita, bisa dikatakan ratunya Quraisy, istrinya Abu Sufyan yang bernama Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah, ayahnya Utbah. Kita pernah bercerita di perang Badar kemarin bahwasanya yang berduel 3 orang pertama yang keluar siapa? Semuanya dari keluarga Hindun. Pertama Utbah bin Rabi'ah, artinya ayahnya Hindun. Kemudian Walid bin Utbah, ada adiknya atau saudaranya Hindun. Artinya ayahnya dan saudaranya mati di perang Badar, dan Hindun juga ingin memanfaatkan kesempatan tersebut. Hindun langsung mengatakan, wahai Wahsy, seandainya engkau berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, maka engkau mendapatkan hadiah yang luar biasa dariku. Seorang lelaki kalau sudah disemangati oleh perempuan, biasanya semangatnya membara. Beda dengan disemangati sama laki-laki sama laki-laki. Oh, kalau perempuan bisa, insya Allah bang, ayo semangat. Nah, pasti langsung membara. Apalagi yang dijanjikan adalah semua harta emas pun kau ambil, wahai Wahsy. Wah, ada 2 balasan. Satu aksi yang harus dilakukan, tapi dapat 2 balasan. Bagaimana nggak mau Wahsy? Pengen membebaskan diri dari perbudakan, kemudian dapat harta, bisa hidup bebas. Maka saat itu Wahsy langsung sepakat. Dan apa yang dikatakan saat itu, ketika terjadi di perang Uhud tersebut, maka saat itu kata Wahsy, aku melihat Sayyidina Hamzah seperti singa yang sedang mengamuk di medan perang Uhud. Dan Sayyidina Hamzah berhasil menumpahkan 70 orang kaum Quraisy sendirian. Maka aku tidak punya target yang lain kecuali Hamzah saja. Ini cerita Wahsy di depan Rasul langsung sendiri. Kemudian Wahsy mengatakan, saat itu aku melihat ada seorang daripada suku Quraisy yang bernama Sabah yang mengatakan kepada Hamzah, wahai Hamzah, sini lawan saya. Maka kata Hamzah apa? Engkau wahai anak daripada seorang wanita khitan. Artinya dalam peperangan itu diperbolehkan untuk menjatuhkan mental kawan dengan secara ejekan verbal, itu diperbolehkan. Hukumnya boleh saat itu. Bahkan di dalam perang yang kita ceritakan kemarin, perang Qadisiyah, perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu menyewa, ada beberapa khutbah. Khutbah itu apa? Memberi motivasi. Khutbah. Memberi motivasi sebelum peperangan. Bahkan dikatakan apa, seorang motivator tersebut mengatakan ada satu sifat buruk yang diperbolehkan oleh Allah kepada kita, yaitu hasad. Hasad apa? Sama seperti iri dengki. Pada satu kesempatan dan satu saat saja, tidak boleh di luar ini. Apa itu? Di dalam kancah peperangan boleh hasad, boleh iri. Artinya apa? Ketika melihat sahabatnya menumpahkan 2-3 orang, maka kita harus termotivasi 4-5 orang harus bisa ditumpahkan. Bukan termotivasi syahid. Bahkan ada beberapa Rasul SAW pernah menegur ketika melihat seorang sahabat yang ketika turun di medan perang hanya untuk mati syahid. Tidak, orientasinya bukan mati syahid. Mati syahid opsi kedua. Tapi opsi pertama, kaum muslimin harus menang dan Islam harus tegak. Itu opsi pertama. Maka saat itu dibenarkan setiap niat yang salah oleh Nabi SAW. Apa orientasimu? Pengen mati syahid saja? Ya mungkin karena bisa jadi apa? Bisa jadi yang hidup ini terlalu berat, ujian terlalu berat. Akhirnya apa? Ya udah saya ikut perang karena ingin mati syahid aja, boleh ikut bonus. Enggak, kata Nabi, bukan begitu caranya. Opsi kedua mati syahid. Maka saat itu banyak motivator di dalam peperangan, kancah peperangan, dan itu salah satu hasad. Dan ini juga diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukum peperangan, itu boleh ngejek secara verbal, menjatuhkan mental. Maka Sayyidina Hamzah mengatakan, wahai engkau anak dari perempuan tukang khitan, maka kepala melayang hari ini. Tidak lama sahabat ini langsung melayang kepalanya, mulai Sayyidina Hamzah
Maka saat itulah dilihat kesempatan yang sangat bagus oleh Wahsy ketika dihujam tombak oleh Wahsy, maka tepat sasaran dan akurasinya tinggi sekali, maka tepat langsung terkena di bawah perut daripada Sayyidina Hamzah, nancap langsung ke paha Sayyidina Hamzah, tembus ke belakang. Apa yang dikatakan Wahsy? Saat itu aku merasa takut karena Sayyidina Hamzah setelah terkena tombak dan tembus ke belakang, dalam riwayat dikatakan sudah dekat dengan kemaluannya. Saat itu Sayyidina Hamzah masih sempat mengejar saya. Begitu kuatnya Sayyidina Hamzah. Jangankan manusia, singa aja dua ini dia di bawah ini. Makanya dikatakan apa? Asadullah, singanya Allah. Maka saat itu Hamzah mengejar Wahsy, hampir dapat karena saking sudah lemah, pendarahan luar biasa, akhirnya gugur di medan perang dan wafat menjadi syahid. Apa yang terjadi setelah perang Uhud? Wanita yang memang bergerak sekali dengan Hamzah dan sangat benci kepada Hamzah, ketika dilihat Hamzah sudah terpapar dan dia datang mengambil pisaunya sendiri dan merobek tempat di mana bekas daripada tombak Wahsy, kemudian ditarik ke atas hingga jantungnya dicopot oleh Hindun, kemudian digigit mentah-mentah. Ini saking geramnya wanita ini. Akhirnya karena nggak bisa ditelan, akhirnya dilepeh. Habis digigit, dilepeh. Kemudian diambil kuping Sayyidina Hamzah, kemudian digores, dipotong, dan kemudian dicongkel matanya, sampai dikatakan apa? Kuping daripada sisa-sisa Sayyidina Hamzah itu, organ-organ tubuhnya ditusuk dan kemudian dijadikan kalung oleh Hindu. Innalillah, nanti kita lihat di Hindu juga masuk, datang kepada Rasulullah bersyahadat. Unik sekali. Jadi sahabiah juga. Baik. Kemudian setelah itu, setelah mendengar kisah yang diceritakan oleh Wahsy, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ini yang sangat memilukan. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wayhaq, ghaib wajhaka anni, kata Rasulullah. Fala arayannaka ba'da hadzal yawm. Wahai Wahsy, celaka engkau, kata Rasul. Kenapa? Karena ketika diceritakan hal ini oleh Wahsy, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam throwback kembali, traumanya kembali. Seorang manusia yang normal, meskipun beliau Nabi, tapi punya rasa sedih yang luar biasa. Yang diingat adalah pamannya. Saking di dalam sejarah dikatakan, dalam riwayat dikatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dilihat oleh sahabat yang lainnya menangis secara terisak-isak yang sangat parah kecuali setelah melihat pamannya wafat di medan perang. Artinya dengan tubuh yang mengenaskan, Nabi sampai terisak-isak nangis. Maka saat itu Nabi mengatakan, celaka engkau Wahsy. Meskipun sudah masuk Islam, setelah ini Wahsy, meskipun engkau sudah masuk ke dalam agama, jangan pernah tampilkan wajahmu di depanku. Dan aku tidak ingin melihatmu setelah hari ini. Hancur hati Wahsy. Bagaimana tidak hancur? Bayangkan selama 2 tahun sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Wahsy hanya bisa melihat dan duduk di belakang dan ngintip ketika Nabi berkhutbah, memberi nasihat dulu para sahabat, dengan sedangkan sahabat yang lain diterima oleh Rasul. Sahabat yang lain bisa duduk bercengkrama dengan Rasul. Wahsy karena punya masa lalu yang kelam, tidak bisa bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy 2 tahun merasa sedih luar biasa. Satu sisi memang hak itu yang harus diterima konsekuensinya, dan di sisi lain kalau dilihat nantinya ketika Hindu sudah masuk ke dalam agama, bahkan duluan Hindu masuk ke dalam agama Islam, saat itu Hindu diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil, bukan. Tapi coba lihat, mana lebih kejam, Hindu atau Wahsy? Wahsy dikontrak, Hindu yang membayar. Siapa lebih kejam? Secara retorika Hindu yang lebih kejam karena dia yang majikannya. Tapi juga Hindu hal yang sama dikatakan oleh Rasul. Setelah ini aku tidak ingin lihat wajahmu lagi, wahai Hindu.
Artinya kenapa? Bukan hilang kasih sayang Rasul SAW pada mereka, bukan. Nabi itu membawa rahmah kepada siapapun, tidak punya dendam. Tapi hanya takut ketika berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, traumanya kembali hadir. Gak kuat ketika mengingat masa-masanya bersama pamannya Hamzah. Bagaimana Hamzah sangat support kepada Nabi SAW. Begitu juga ketika wafatnya pamannya Abu Thalib, dikenal dengan Amul Hazan, ya, masa kesedihan. Karena orang-orang yang dicintainya pergi, wafat, apalagi Hamzah yang wafatnya mengenaskan seperti itu. Maka Nabi seakan-akan gak tahan kalau ketemu dengan mereka yang membunuh, memorinya kembali seakan-akan mengingat bagaimana masanya bersama pamannya. Maka saat itu Nabi mengatakan, "Wahai celaka engkau, setelah itu tolong jangan tampilkan wajahmu lagi di depan." Nah, kita sekarang coba berposisi di posisinya Wahsy. Gimana nggak remuk hati? Setelah itu mungkin kita merasa mencoba untuk memperbaiki diri. Memang pengen memperbaiki diri, pengen membaguskan diri kita sendiri supaya diterima Rasul. Tapi Rasul sudah mengatakan demikian. Akhirnya apa? Wahsy hanya bisa mengintip dari jendela. Wahsy hanya bisa mendengar dari kejauhan, nguping dari kejauhan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sehingga wafat. Dan tapi satu yang dicita-citakan oleh Wahsy selalu bercita-cita, sebagaimana aku pernah membunuh orang terbaik di antara kalangan Nabi SAW, maka aku akan membunuh orang yang paling terjahat. Maka itu kesampaian. Allah menakdirkan kesampaian. Maka setelah berjalannya waktu, wafat baginda Nabi SAW, kepemimpinan dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita kenal ada perang Riddah, perang yang memusuhi atau memerangi orang-orang yang murtad bareng. Terjadi pemurtadan bareng massal saat itu. Di mana? Di satu wilayah kabilah di wilayah Yamamah, yang dikenal dengan perang Yamamah nantinya. Nah, di wilayah Yamamah, suku Bani Hanifah itu murtadnya bareng. Dengan munculnya yang mengaku seseorang itu mengaku sebagai nabi setelah Nabi SAW, dikenal dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Maka saat itu Wahsy hanya menargetkan itu. Dan saat itu ketika Abu Bakar mengumumkan peperangan, maka Wahsy ikut serta di dalam peperangan untuk menuntaskan orang-orang murtad tersebut. Maka saat itu Wahsy memang hanya menargetkan satu orang saja, Musailamah Al-Kadzdzab, orang yang paling buruk pada masa itu. Maka saat itu singkat cerita, Musailamah Al-Kadzdzab mati terbunuh dengan tombaknya Wahsy. Tapi ada dua. Wahsy mengatakan ketika berhadapan dengan Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, ada tombakku yang tertancap di tubuhnya Wahsy." Maka Abu Bakar mengatakan, "Aku melihat dua. Ada satu pedang, satu tombak." Maka kata Musailamah, "Seandainya Allah menakdirkan aku yang menombak duluan, maka alhamdulillah beruntungnya aku. Tapi meskipun aku bukan yang pertama, artinya yang kedua, yang duluan tertancap adalah pedangnya sahabatnya." Artinya ada orang Ansar saat itu yang sama-sama menargetkan Musailamah Al-Kadzdzab, dua orang. Tapi wallahu a'lam, para sejarawan juga nggak tahu ini siapa yang duluan tertancap di tubuhnya Musailamah. Apakah pedangnya orang Ansar atau tombaknya Wahsy? Yang dilihat oleh Abu Bakar dua-duanya tertancap barengan. Hampir dikatakan di tempat yang sama. Nah, maka saat itu kata Wahsy, "Kalaupun aku jadi yang kedua, aku juga merasa beruntung. Karena tombak itulah yang aku pakai untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dulu, dan itu pula aku jadikan sebagai senjata untuk membunuh orang yang paling buruk pada masa ini." Dan alhamdulillah Allah menakdirkan kesuksesannya Wahsy. Maka Wahsy terkenal setelah itu diterima oleh sahabat Abu Bakar. Artinya apa? Secara retorika, meskipun Nabi SAW sebagai khalifah sebelumnya, Amirul Mukminin sebelumnya, masih belum bisa menerima bagaimana Wahsy
tapi setelahnya dicintai oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau gampangnya kita udah pernah melakukan satu kesalahan di depan orang tua kita, coba setelah itu kita melakukan ngambil hati istilahnya, mau ngambil hati. Satu hari misalnya, apa yang bisa membantu Pak? Padahal kita semalam baru ketahuan nih, kita misalnya melakukan satu keburukan. Paling ayah kita udah ambil tuh, nah dengan ekspresi yang begitu. Besok coba, besoknya lagi, boleh saya bantu? Oke, yaudah, pergi sana, kamu pergi kerjakan agak sedikit, lama-lama. Nah, tolong nak sini bantu. Nah, begitu juga Wahsy. Begitu dengan sabar menunggu bagaimana kaum muslimin bisa merangkul dan mencintainya kembali. Karena kaum muslimin ini bagaikan jasad yang satu ketika melihat Amirul Mukminin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apalagi tahu dengan hadis Nabi ini, jauhkan wajahmu, maka kaum muslimin saat itu juga masih enggan dengan Wahsy. Setelah berjalannya waktu, Khalifah Abu Bakar akhirnya bisa mencintai Wahsy dan semua para sahabat bisa merangkul Wahsy. Dan Wahsy juga gugur di medan peperangannya. Subhanallah, ini juga gugur di medan perang, artinya syahid bersama para sahabat yang lain. Bayangkan ada para ulama yang mengatakan, memberikan teka-teki begini, siapakah orang yang pernah membunuh dan dibunuh dua-duanya di dalam surga Allah? Maka jawabannya hanya dua, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Wahsy bin Harb. Subhanallah, ini punya masa lalu yang kelam. Tapi lihat bagaimana pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'il hasanata as-sayyi'ah wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Maka ini benar yang dikatakan Rasul. Apa katakan Rasul? Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan ikutilah setiap keburukan yang pernah engkau kerjakan, ikutilah dengan kebaikan. Artinya apa? Kalau kita pernah mengerjakan satu keburukan, pernah punya masa lalu yang kelam, maka balaslah masa lalu yang kelam itu dengan kebaikan kita setelahnya. Sekarang kita sudah bisa, masih berikan kesempatan untuk hidup, bisa berbuat baik. Apa yang pernah kita lakukan dulu dosa, maka balaslah dengan kebaikan supaya menghapus dosa sebelumnya. Kata Rasul apa? Tamhuha, keburukan yang lama itu akan dihapuskan oleh Allah, dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, bahkan itu keburukan dilipat gandakan oleh Allah jadi kebaikan. Itu artinya Islam ini luar biasa. Maka saat itu kita melihat dari pelajaran kehidupannya Wahsy, bagaimana konsekuensi yang harus diterima tentang sabar, tentang konsekuensi, tentang bagaimana Wahsy punya masa lalu yang kelam, bagaimana mengikuti, punya cita-cita kebaikan yang harus dilakukan untuk membalas keburukan yang pernah dilakukan. Maka inilah yang bisa kita praktikkan setelahnya. Kita ikuti Wahsy, di setiap kita punya keburukan, maka ikutilah dengan kebaikan. Itu yang dapat kita ambil beberapa pelajaran daripada kisah seorang sahabat Wahsy bin Harb. Dan akhirnya solehnya Wahsy bin Harb ini juga sama seperti sahabat yang lain. Bahkan Allah sendiri yang menakdirkan Wahsy bin Harb gugur di medan perang. Subhanallah. Baik, insya Allah itu yang dapat kita paparkan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat di setiap lini aktivitas kita, dan ikutilah beberapa panutan-panutan daripada sahabat dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun belum bisa semuanya, tapi berusahalah sedikit demi sedikit mengikuti sunnahnya, mengikuti tuntutan yang pernah ditampilkan oleh sahabat-sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap aktivitas yang kita kerjakan, apakah minum, apakah makan, apakah berjalan, apakah memakai pakaian, ikutilah setiap itu bawa nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pakai baju dengan tangan kanan demi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul makainya seperti itu. Pakai sandal, ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal itu hal yang terbaik kita hadirkan kepada Nabi. Nabi gak perlu kita terlalu muluk-muluk, gak perlu. Artinya di zaman sekarang kita gak hidup sama Nabi, gak perlu berikut perang di mana-mana. Nabi juga gak membutuhkan itu.
Asal setiap lini aktivitas kita ingat Nabi, itu saja sudah cukup. Maka jangan pernah lupakan Nabi ada di dalam orientasi masing-masing. Jadi juga jangan juga cuma memperbanyak sholawat saja, boleh. Sholawat memperbanyak bagus. Tapi juga ingat, di setiap apa yang kita lakukan, aktivitas kita, maka ingatlah ini sunnah Nabi. Makan ini sunnah Nabi. Minum dengan tangan kanan ini sunnah Nabi. Cara duduk ini sunnah Nabi. Ingat terus, ini yang diperhatikan Nabi. Bahkan saat dulu guru kita saking mengajarkan kepada kita bagaimana sunnah Nabi. Kita dipanggil nih lagi kajian begini, dipanggil keluar tiba-tiba. Ya namanya kita murid pun aja gitu. Ketika baca satu hadis tentang sendal Nabi, udah kita dipanggil sampai keluar cuma dipraktikkan, diletakkan karena di dalam masjid seperti ini diajarkan. Ya, artinya ketika keluar dengan kaki kiri duluan, kemudian ketika diletakkan sendal, maka beginilah cara pakai sendal Nabi SAW. Diletakkan kaki kiri duluan, karena kaki kiri yang harus keluar daripada masjid, di atas sendal. Kemudian baru kaki kanan masuk ke dalam sendal yang kanan. Artinya jangan sampai kebalik, karena kita duluan kiri masuk ke dalam sendal langsung, itu salah. Karena sunnah pakai sendal kanan duluan, maka masuk kanan, baru kemudian masuk yang kiri. Hanya mengajarkan sesimpel itu, tapi membekas terus di hati kita. Jadi ketika kita pakai sendal, pakai sepatu, ingat langsung, oh ini guruku ngajarin begini dulu. Beginilah Rasulullah cuplikan mengajar pakai sendal. Hanya pakai sendal, tapi jangan salah. Karena ilmu kita tahu dan kita praktikkan, bisa jadi itulah yang menurunkan sayangnya Rasul sama kita, menurunkan sayangnya Allah sama kita. Cuma karena praktik pakai sendal doang, bisa jadi itu amalan yang besar timbangannya di yaumil akhir daripada sholat-sholat kita, bisa jadi. Maka jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Dan ilmu jangan pernah diremehkan. Praktikkan setiap sekecil apapun. Dan juga dalam hal yang sama juga jangan diremehkan setiap sekecil apapun keburukan. Bisa jadi keburukan yang kecil itu bisa menyebabkan kemurkaan Allah waliyahillah. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tadi kan yang membunuh Hamzah itu kan Nabi bilang sebaiknya kamu aku tidak melihat kamu lagi, aku tidak melihat kamu lagi. Tapi kan dia udah masuk Islam, kira-kira bisa masuk surga enggak? Bisa jadi umatnya dia enggak? Atau mendapat syafaat dari dia? Gimana enggak? Banyak sejarawan mencatat bahwa Wahsy bin Harb ini di dalam surga. Artinya dari hadis-hadis, dari riwayat-riwayat yang lain juga dikatakan asar-asar daripada sahabat, karena beliau itu juga gugur di medan perang. Ya syahid di medan Badar sudah pasti dijamin surga. Syahid di medan perang sudah pasti dijamin surga. Nah, artinya ketika Allah menakdirkan dia wafat di medan perang, berarti Allah sudah menerima seluruh taubatnya, seluruh daripada kesalahannya dulu sudah dihapuskan. Nah, kita meyakinkan itu. Dan para sahabat-sahabat juga akhirnya merangkul Wahsy. Maka para ulama-ulama kita juga mengaku bahwasannya Wahsy ini memang di akhir-akhir kehidupannya memang soleh. Meskipun di awalnya tidak baik diperlakukan, atau bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan tidak baik, tapi Rasul tidak ingin terulang kembali kenangannya saja. Dan Wahsy menjauhkan diri dari Rasul supaya apa? Tidak pengen Rasul itu sedih ketika melihat apa yang telah terjadi dari tangannya Wahsy sendiri. Hanya itu saja. Akhirnya Wahsy juga taat apa yang dibilang Rasul. Artinya kalau kita pengen melanggar, misalnya Rasul bilang kau jangan tampilkan wajahmu dan aku nggak ingin melihatmu, tapi kita mencoba untuk ngambil hati. Dan apa yang dilakukan oleh Wahsy sesuatu kebaikan yang luar biasa. Dia taat sama Nabi. Memang benar, meskipun dia pengen dekat sama Nabi, tapi dia tahan. Meskipun hatinya hancur, pengen seperti sahabat yang lain bercanda sama Nabi, dia tahan. Karena apa? Ya karena dia tidak ingin juga membuat Nabi sedih ketika melihatnya.
Nah, itulah yang dikatakan sahabat-sahabat yang lain. Meskipun demikian, ini Wahsy, ya, dikatakan para ulama juga termasuk daripada sahabat-sahabat yang gugur di medan perang dan dijamin surga. Makanya yang diangkat oleh para sejarawan itu kebanyakan adalah sahabat-sahabat yang kebanyakan gugur di medan perang, dan juga sahabat-sahabat yang memang sudah ada tanda-tanda dan indikasi melalui ucapan Nabi SAW sendiri atau melalui ucapannya para sahabat bahwa ini orang soleh, ini orang yang harus dicontoh, ini orang yang luar biasa. Maka kalau kita lihat banyak sahabat-sahabat Nabi itu unik-unik kisahnya. Ada orang yang kerdil, yang kita kenal yang Julaibib, ya. Banyak sekali kisah-kisahnya dan unik sekali. Tapi lihat, yang dilihat apa? Keteguhan hatinya, imannya luar biasa setelah memeluk agama Islam. Maka kalau dikatakan memang dia dijamin masuk surga, ya, dia dijamin masuk surga. Kata para ulama juga Wahsy bin Harb dijamin masuk surga. Gitu Pak Sulaiman. Satu lagi boleh nggak Pak? Silakan Pak Sulaiman. Kalau dilihat dari penjelasan ini, ya, ibaratnya kan Nabi melihat dia nggak suka, tapi dia bisa masuk surga. Jadi banyak orang-orang yang memeluk agama Islam yang mungkin juga Nabi juga nggak suka, gitu loh. Apakah mereka juga yang penting dia memeluk agama Islam yang penting gitu, itu baru bisa masuk surga? Itu pendapat itu gimana kan? Oke. Artinya kita masuk surga itu adalah salah satu dengan ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah itu pasti turun karena ridhonya Nabi. Kalau seandainya Nabi tidak ridho, apa yang terjadi sama Wahsy? Artinya Wahsy memang sudah mendapatkan ridhonya Rasul. Cuman Rasul tidak menampilkan secara langsung saat itu saja. Mungkin secara seiring dengan waktu, meskipun Wahsy tidak pernah mempertemukan dirinya dengan Nabi, tapi bisa jadi di dalam hati Nabi sudah menurunkan keridhaannya kepada Wahsy. Maka kalau dikatakan ridha Allah itu turun apa? Memang hadis Nabi, ridha Allah itu turun karena ridha orang tua. Nah, ini logikanya begini. Ridha Allah itu turun karena ridha orang tua. Apalagi ridhonya Nabi. Gitu loh. Paham maksudnya? Kalau tingkatan di bawah saja, ridhonya orang tua harus kita dapatkan supaya dapat ridho Allah, apalagi ridhonya Nabi harus lebih kita dapatkan. Begitu. Maka ridhonya Nabi juga terhadap kita itu lebih daripada semua ridho. Orang tua ridho kepada kita lebih daripada Nabi ridho kepada kita lebih daripada ridho orang tua kepada kita. Bahkan kita ridho untuk diri sendiri ini, sayang sama diri sendiri, belum seberapa. Saking Nabi itu sayang sama kita. Artinya kita juga nggak ada yang melebihi cinta kepada kita kecuali cintanya Rasul kepada kita, nggak ada yang lain. Maka oleh karena itu kalau dikatakan adakah orang yang masuk surga tanpa ridhonya Rasul? Rasul tidak ridho, Rasul murka kepadanya, terus kemudian apakah dia masuk surga? Wallahu a'lam, tapi bisa jadi potensial banget 90% tidak. Karena kenapa? Ya memang harus mengejar ridhonya Rasul supaya apa? Ridhonya Allah turun. Karena saking ini Allah ini punya kekasih, ya. Habibullah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disenangi oleh kekasihnya, pasti Allah senang. Gitu logikanya. Jadi bahkan dari seluruh malaikat, ini Rasul Nabi kita lebih baik daripada malaikat-malaikat yang lain. Kecuali satu malaikat, ya artinya yang satu sepantaran, satu level dengan Nabi, apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikatakan Sayyidus Samawat. Artinya dia adalah pemimpin penduduk langit semuanya. Sedangkan Nabi Sayyidul Ardh. Dia pemimpin dari seluruh penduduk bumi. Nah, ketika bertemu nih Jibril dengan Nabi, berarti bertemu dengan dua pemimpin. Nah, inilah kekasih Allah nih dua orang. Tapi kalau kita lihat, siapa yang diberikan izin untuk masuk untuk bertemu dengan Allah langsung, dan bahkan dikatakan dekatnya lebih dekat dengan sejengkal zira antara Nabi bersama Allah saat itu.
Kapan? Ketika terjadi Isra Mi'raj. Hanya Allah yang diizinkan. Jibril meskipun selalu naik turun ke arsy, tapi dia tidak pernah diberikan izin untuk langsung bertemu ke Sidratul Muntaha. Tidak pernah. Nah, maka hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang diberikan privilege khusus nih, yang bisa masuk, bertemu langsung, melihat wajah Allah, hanya baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua makhluk yang lain belum. Nah, nanti kita baru dapat izin itu ketika berada di surga. Maka dikatakan nikmat yang paling besar nantinya, meskipun kita sekarang masih mengangan-angankan seperti angan-angan dunia, pengen A, B, C, D, pengen mobil mewah, bidadari yang cantik, lain sebagainya. Tapi nanti ketika di surga, ya, diibaratkan tidak ada semua kenikmatan itu yang kita inginkan lagi, enggak. Ketika di sana cuma satu, pengen melihat wajahnya Allah bagaimana. Nah, itulah nikmat yang paling besar. Maka itu juga dikhususkan kepada siapa saja yang masuk ke dalam surga. Dan tidak ada yang masuk ke dalam surganya Allah sebelum umat-umat yang lain, kecuali umat Nabi SAW dulu. Duluan kita bersama Nabi, baru umat-umat Nabi-Nabi yang lain. Nah, begitulah. Cuman ya itu, kita lihat hadis Nabi juga bahwa ada beberapa golongan 70.000 orang yang sudah dapat kapasitas untuk masuk ke dalam surga. Nah, 70.000 lah, kita di mana sekarang? 70.000 ini juga nggak gampang. Pada ada syuhada Badar, ada nabi-nabi yang umat-umat Nabi yang lain. Artinya sudah banyak yang sudah masuk slot 70.000 ini. Lah kita sekarang di mana? Ya. Nah, itu sekarang yang harus dipertanyakan kepada diri kita. Ya, setidak-tidaknya meskipun tidak masuk duluan bersama 70.000, semoga Allah jadikan kita termasuk golongan 70.000 itu. Ya. Setidak-tidaknya meskipun tidak masuk 70.000, ya jangan lama-lama aja di neraka lah, itu aja udah. Nah, sebentar, sehari cukup udah. Nah, gitu. Itu yang kita inginkan. Tanya lagi yang lain enggak boleh? Silakan. Tadi dikatakan ridho Allah, ridho orang tua. Ini masalah ridho nih. Kadang-kadang anak tuh banyak juga yang menghujat orang tua, pokoknya membuat kesal orang tua. Tapi orang tua ini merasa dia kan anak kita, jadi yang salah adalah kita mendidik, sehingga dia jadi begitu. Sehingga walaupun anaknya mencelakakan dia, menghina dia, atau segala macam, tidak sopan dengan dia, tapi dia ridho, apakah anak itu bisa masuk surga juga? Ya memang ridho orang tua menyebabkan potensi besar untuk si anak bisa mendapatkan ridhonya Allah. Ya. Tapi itu salah satu amalan daripada amalan yang lain, mendapatkan ridho. Artinya untuk mendapatkan ridho Allah banyak cara. Ya, salah satunya adalah menjengkal atau mendapatkan ridhonya dari orang tua. Tapi yang lainnya juga selain berbakti kepada orang tua, bisa didapatkan dengan cara ya berbuat amal soleh lainnya, sering sholat malam atau lain sebagainya. Dan itu salah satu cara. Dan ketika seorang orang tua misalnya tidak sadar diri, seperti Pak Sulaiman bilang tadi, sadar diri bahwa ketika anaknya salah dan terus kemudian dia sadar bahwa ini adalah salah pendidikan dari saya, itu bagus. Itu bagus orang tua yang seperti itu. Artinya tidak pernah mengutuk anaknya, itu bagus. Dan seharusnya juga begitu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi, meskipun orang di lingkungan kita bersalah sama kita, ya harus introspeksi diri. Jangan-jangan itu mulai asalnya dari kita. Nah, begitu juga anak kita. Jangan-jangan kita yang salah mendidik. Dan setiap anak pasti menurunkan warisan sifat daripada ya orang tuanya. Nggak jauh-jauh. Saya percaya itu buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Dan memang hukum kausalitas itu fitrah. Apa artinya? Timbal balik sebab akibat. Ya. Makanya saya sering sekali itu dinasihati oleh ayah saya sendiri, sering mengatakan begini. Kamu meskipun jauh merantau di mana-mana, boleh ngelakuin apa aja, terserah. Lakuin aja besok apa aja.
mau mau mencuri, mau berzina, hal yang buruk, nggak apa-apa, lakuin aja, udah nggak apa-apa, kata orang tua saya. Cuman nanti coba pikir, kau punya anak, anakmu juga akan ikut apa yang pernah engkau kerjakan. Nah, gimana nggak sakit coba? Pasti kita mikir, nggak mau dong kita punya anak sama seperti kita. Nah, maka bagaimana kamu hari ini, besok anakmu juga seperti kamu. Nah, itu nasihat orang tua saya yang saya pegang terus sampai sekarang. Jadi kemanapun saya pergi, mungkin salah satu untuk membatasi diri saya, ikut daripada lingkungan yang nggak baik. Karena terpikir nih, besok saya punya anak, jangan-jangan nanti lebih parah daripada saya lagi. Nah, maka itulah yang jadi pembatas. Salah satu jadi pembatas nasihat. Nah, jadi seharusnya itu juga kalau kita berbicara soal pendidikan, ya panjang lebar lagi ya. Artinya begini, kalaupun misalnya seorang orang tua pun ketika melihat anaknya nakal, alangkah lebih baik memang tidak mengutuk. Dan banyak ajaran-ajaran salafus saleh kita dulu punya anak, ini kebanyakan juga nih. Anak itu kan ujian ya. Dan kebanyakan sampai sekarang ayahnya ustadz, kiai, haji, ulama besar, anaknya pemabuk, bahkan gitu. Itu memang daripada ujian. Tapi yang diajarkan oleh salafus saleh kita dulu tidak pernah membenci dan mengutuk. Nah, kita lihat tuh Abdurrahman As-Sudais, tahu ya? Imam Masjidil Haram. Sejak kecilnya tuh ya, karena saking bandelnya, artinya bandel-bandel anak kecil ya. Ibunya udah nyiapin makanan banyak untuk jamuan orang saat itu. Datangnya Abdurrahman As-Sudais kecil, ngambil debu, disemprotin nih semuanya nih. Enak nih pakai ini nih, debu nih. Apa yang dibilang sama ibunya loh kalau gitu? Coba lihat orang tua kita nih. Wah, bandel, anak bandel, udah capek aku masak lain sebagainya. Jadi lihat apa yang dikatakan ibunya Abdurrahman. Katakan, "Weh, kau coba engkau pergi ke sana. Keluar dari rumah ini, pergi ke Masjidil Haram sana, jadi imam di sana." Itu ternyata doa. Jadi doa terbukti itu, lihat. Jadi imamnya para imam sekarang. Itu diceritakan langsung oleh Abdurrahman Sudais. Maka apapun yang terjadi sama anak kita juga harusnya senantiasa didoakan terus. Sabar, kita memang mesti sabar. Dan tidak pernah diajarkan untuk mengutuk anak itu sendiri. Karena kalau sampai kita mengutuk, ya berarti sama aja dong. Kita mendoakan anak kita disuruh di neraka, udah. Jadi gitu. Itu juga pola asuh. Baik, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan kembali nanti di kesempatan lain kali. Dan ini pertemuan terakhir kajian bersama saya terkait dengan kisah para sahabat, dan bisa diikuti nanti ya, bisa diikuti. Artinya banyak yang menyampaikan kisah-kisah para sahabat ini juga di media-media, aplikasi Zoom atau YouTube yang lain sebagainya, banyak sekali. Dan boleh juga nanti dibelikan bukunya yang saya bacakan. Itu yang kita kaji sekarang ini adalah Suwar min Hayati Sahabat, kisah 65 kisah para sahabat, begitulah translatannya ya. Nah, jadi sudah ada translatannya bahasa Indonesia. Nah, ada 2 jilid kalau nggak salah, ada 2 jilid. Kalau yang Arabnya 2 jilid, kalau yang translate-nya kayaknya udah dijadikan 1 jilid. Dan itu bahasanya bagus sekali, translatornya juga bagus. Artinya ketika sudah ditranslate, kadang ada begini kiasan dalam bahasa Arabnya, ketika kita baca ini dapat. Ketika kita baca translate-nya nggak dapat, karena yang translate-nya nggak mungkin ya, bisa jadi banyak unsur ya, banyak faktor ya, mungkin bisa jadi kurang ikhlas dan lain sebagainya ada. Tapi ini juga kalau kita baca translate-nya, ini juga lebih luar biasa gitu. Jadi bagus, dia translate bagus, bahasanya juga bagus. Itu nanti bisa di check out di Shopee ya, di Keranjang Kuning ada itu. Hanya 65.000 saja, murah. Nah, jadi jangan check out celana aja, baju, topi ya, check out. Satu sahabat 1.000 berarti. 65.000. Gitu. Tapi di PDF juga sudah ada. Tapi tolonglah ya. Kita hargai tuh orang-orang yang punya udah nulis, udah translate ya. Artinya jangan gampang-gampang juga download PDF gitu. Gunakan harta di jalan Allah, salah satunya beli buku. Tuh,
insya Allah Allah ganti rezeki yang baik kan. Kalau untuk demi ilmu kadang kita mikir-mikir. Nah makanya kalau ada yang bilang, nih ustadz zaman sekarang pengen cari untung gampang jadi ustadz, ngomong aja sudah dapat duit dan lain sebagainya. Dia nggak mikir tuh kitab-kitab puluhan juta yang harus dibeli sama ustadz untuk dikaji. Nggak murah itu kitab. Bahkan sekali belanja tuh dulu, saya tuh belanja dulu, sekali jalan ke maktabah, karena edisi kitab-kitab terdahulu, kalau sekarang gampang buka maktabah Syamilah sudah banyak 1000 kitab. Dulu nggak bisa diakses, harus dibeli kitabnya. Sekali beli itu apalagi kita harus ngirim, apalagi bawa berdus-dusan, dan itu bisa belanja sekali belanja 2 juta 3 juta. Jadi sama aja kitabnya, kitab para ustadz dengan dokter itu sama aja, mahal-mahal, apalagi dengan cetakan-cetakan yang berkualitas. Baik, semoga bermanfaat. Ayo, siapa saja yang mau bertalaki, silakan. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Nanti malam. Pesawatnya langsung ke Saudi. Makanya jam 2 harus berangkat, nanti jam 2 jam 3 siang nanti harus mendarat. Alhamdulillah ada. Kita tuh barengan atau masih ada? Sudah hafal bolak-balik. Kok hari ini pakai jeans Pak? Ketinggalan. Oh, dari semalam di sini pasti tidak. Gak pas di rumah. Makanya saya kira tadi Pak Bibi dari mana ngajar, dari ngajar. Pada ngajar sahur, udah waktunya sahur ngajar. Sebenarnya punya Anissa 1, 2, 3. risetnya kan sudah dua-dua. A'udzu billahi minasy
amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan wa'dallahi haqqan wa man asdaqa minallahi qila di laisa bi amanikum laisa bi amanikum wala ahlil kitab man ya'malu man ya'mal wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna naqira wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita wa yastaftunaka fin nisaa Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'il lati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal rijali wa an taqumu lil yatama wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Sini nyanyi. Soalnya mau nanti kangen lagi. Kan tutup banget. Tunggu di sana atau di mana ya? Di Baitur Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min wa ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wasaqakum wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bihi irqutum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ini ngerti sama ini salah bisa online. Jadi duluan. Pak Ustadz, emang kenapa emang ini hari ini yang terakhir di sini? Ustadz, kamu pergi, mau ikut nggak? Kemana no? Perginya? Ke Saudi. Oh, ke Saudi. Oh, jadi kayak mau ke Saudi dulu ya? Baru balik lagi kapan? Baru balik lagi kapan? Lagi? Buat tahun ke depan. Buat tahun ke depan ya? Oh ini. Yap.
Berarti ini saat Ustaz mau lanjutin S2 di Arab ya? Oh S3 ya? Boleh. Yuk, Fatihah dulu. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jangan gol. Waladdallin. Jangan dinaikin gol. Kan Ustaz nggak kayak gitu. Coba lihat, coba dengar. Ya, benar. Waladdallin. Malah nurunin teh. Nah, malah nurunin. Pak, yuk. Waladdallin. Naik juga. Waladdallin. Oke, tahan lagi tetap. Amin. Iza waqatil waqiah. Tahan dulu, jauhan. Oke, lanjut Anas, coba Anas. Kulhu ini bener ya kulhu ya? Mana itu auto al-ikhlas. Ikhlas ya. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, cukup 2 suara dulu ya. Nanti ke depan masih bisa juga ngaji meskipun Ustaz nggak ada. Oke. Tetap Sabtu Minggu ikut nanti ya. Ya. Insyaallah. Tapi nanti Zoom. Ya. Mas Wana Ustaz lagi di Ya. kira-kira nanti kalau Udah? Insyaallah kalau semisal Pak Ustadz kayak misalnya nih kan nanti kan kuliah nih habis itu kayak lah ada libur semester tuh biasanya kan lama tuh kalau kuliah. Kira-kira Ustadz balik ke sini dulu atau enggak? Oh ya, insyaallah. Insyaallah ya. Kalau ada kesempatan balik ya kita balik loh. Oke. Kalau kangen Deka nanti Ustaz balik. Ada. Salam, masya Allah, bertinggi apa sadar? Kelas berapa sekarang? 2. Masih di mana sekarang? Bogor. Bekasi. Pondok pesantren juga. Khusus tahfidz Quran. Oke. Apa nama pesantrennya? Nindya Karim. Banyak santrinya. Baru 2 angkatan sih. 2 angkatan itu berarti berapa sekarang santrinya? 29. Rumah gitu atau kayak udah bangunan gede? Kemarin baru selesai bangunan gede.
Sadat di surah Al-Insyirah. Sudah berapa juz? 4 awal. Bagus itu. Ya, kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Lanjut di surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Baik, nanti tunjukkan surah Al-Imran. 30 udah hafal semua kan? Alhamdulillah. Syukran Sadat. Barakallahu fiik. Semoga sukses terus ya. Silakan. Ya, baik. Ketemu lagi. Saya nanti ya. Waiza. Oh ya, gila Waiza ya. Jatuh kita kemarin kita Hah? motor. Jatuh. Jatuh kok bisa? Hujan licin di pas di basement tuh. Aduh. Memang udah diincar jalanan itu. Apa Waiza yang ngincer jalanan? Apa jalanan yang ngincer Waiza? Waiki mana Waiki? Basement saja. 49. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jainakum min ali fir'auna yasumunakum Apa? yasumunakum su'al azabi yunaddihukna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa nizalikum bala'um minar rabbikum azim wa isfaraqna bikumul ba'ra fa'anjaynakum wa aghraqna
Ya. Wa agrokna rokna Ya. wa agrokna ala Panjang. ya ala fir'aun wa Jangan antum diwakaf. ya Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. al Wa aghraqna. wa agrokna Raqana. wa agrokna ala fir'auna wa antum tanzurun wa adna Musa wa adna Musa ya Ustaz Terus arba'ina lailat ya Ustaz lailata sumat takhadtum mu'idla min ba'di wa antum zalimun summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlafatun ila bari'ikum wa aqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum wa fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Baik, cukup sekian dulu. Sampai berapa? 54. Nanti malam. Pengen apa? Ingin ikut sauran tadi pagi di sini. Terus bangun dari jam 2-an. Pengen ikut sauran sini. Jam 3 Udah ada orang. belum, jam 2 udah Ada tahajud dan mulai. ya ada Ganjil aja. cuman Ustaz apanya lagi sakit. Oh iya. Ya, 39:40 hari ini ayat 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhwi
أولياءه فلا تخافوهم فخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات
ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ini besok ayat 181. Baik. Terakhir Waquf. Waquf harus kita simak bareng-bareng semuanya nih. Wah iya harus. Atau Pak Haji Leman yang nyimak nih. Harus cocok. Rekat kan. Itu dia udah saya ajarin dulu. Udah diajarin. Udah telah Jadi kalau dia salah yang salah. dua. Kalau ada sendiri yang salah gimana Pak Haji? Saya yang salah. Kalau dibuatnya salah, saya yang salah. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah tuh. Kita mau sehat terus. Nggak pernah sakit. Masya Allah. Cuman itu. An-Nazi'at ayat ke-25. Nazi'at ya Nazi'at itu. Apa tuh enggak, yang namanya ayat itu tulisannya itu baru nomor. Ini 25, berarti ini di sini. Nah, ini berarti di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yatadzakkaru insanu ma syaa. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa bukan sya sa'a. Yauma yatadzakkarul yatadzakkarul insanu ma sa'a. Terus wa burrizatil zanya nggak dipanjangin. Wa burrizatil jahimu liman yaro. Ya. Fa amman toggo. Oh, jangan ditasdid. Toggo langsung. Fa amman toggo wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa marobihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mawa yas'alunaka anis. K-nya pendek. Yas'alunaka enggak pendek. Yas'alunaka anis sa'at. Sa-nya panjang. Yas'alunaka anis sa'ati ayyanu mursa. Nah, ayyana ayya panjang. Ayyana mursaha. Oke. Fima anta min roha illa rabbika muntahaha. Innama anta mundiru may yakhshaha. Ka'annahum yawma yaraw. Ka'annahum yawma yarawna lam
wasu illa asiyatan au duhaha. Besok lanjutkan ayat ke Ini surah baru. baru kan? Surah apa yang baru? Ini terakhir. An-Naba, surah terakhir. An-Naba. Amma yatasalun. Habis itu udah Al-Baqarah ya. Selesai juz 30. Al-Baqarah. Ya. Masya Allah, pelan-pelan tapi pasti. Iya, maka Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul Satu surat tuh namanya 2 tahun adzim. kan? Ya. Namanya 2 tahun tuh satu surat. Jangan dikasih naik. Apa? Biar banyak belajar. Nanti belajar lanjut sama Pak Leman juga ya. Iya. Udah ngomong tadi saya. Kata dia, jangan lah. Katanya. Tamu nggak makan mulu ini mah. Coba. Yang nggak ada kopinya ngapain Oh. aja. Ya, nanti ngaji sama Pak Leman setelah Iya. makan duduk pakai Makan. sambal hijau. Mantap itu. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima واتقي يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحابة المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم اجعل فرقنا يا الله فرقا محروما وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segalanya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang pernah saya lakukan, terucap ataupun secara sikap yang tidak bagus. Saya mohon beribu maaf, mohon doanya untuk saya, untuk keluarga saya, semuanya semoga berjalan dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan ridhonya kepada saya dan kepada keluarga saya. Dan saya juga berdoa selalu kepada seluruh bapak-bapak sekalian supaya Allah jaga, selalu Allah tuntun dalam taat, selalu Allah jaga kebaikannya, Allah jaga seluruh keluarganya, Allah angkat mara bahaya daripada seluruh keluarganya. Dan juga saya doakan supaya hati semua jamaah rock and roll dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, selalu tertuntun dan selalu istiqamah di dalam taat.
Amin. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.